Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya sebagai tugas manajemen data di Magister Ilmu Komputer Universitas Abdul Luhur. Jadi penelitian saya ini berjudul Analisis Sentimen COVID-19 di Twitter menggunakan metode support vector machine. Jadi pada intinya sesuai yang saya tuliskan di abstrak ini bahwa sekarang pandemi COVID ini menjadi bahan pembicaraan yang menarik ya di Twitter sebagai sosial media dan artinya banyak sekali informasi yang dapat dianalisa. Jadi di penelitian ini saya akan menganalisis sentimen terhadap message atau tweets yang ada di Twitter menggunakan pendekatan machine learning ya. Jadi dalam hal ini saya gunakan SVM. Kemudian dengan cara yang pertama akan diturunkan atau dikumpulkan datanya yang dari data yang mengandung keyword COVID ya. Kemudian dengan bantuan API yang punya Twitter ya. Jadi dengan API itu kita bisa streaming untuk mendapatkan message atau mendapatkan pesan-pesan Twitter. Kemudian selanjutnya diolah datanya dengan cara pertama dikasih label manual ya satu-satu. Jadi dipilih mana ini yang mengandung sentimen positif ataupun negatif. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahannya. Tapi sebelumnya dilakukan proses pre-processing. Jadi akan melakukan cleansing terhadap data-data Twitter yang bisa dihilangkan. Kemudian dengan menggunakan rapid miner kita akan melakukan penerapan SVM itu sendiri ya. Jadi di hasil penelitian ini diperoleh model klasifikasi sentimen yang akurasinya mencapai 78%. Nah ini untuk pendahuluannya mungkin nggak begitu saya detailkan. Jadi intinya banyak informasi di Twitter. Kemudian digunakan SVM ya udah saya sebutkan tadi dan bab satu ini menjelaskan bagian-bagian dari penulisan ini ya. Ada bagian satu dan seterusnya sampai bagian kesimpulan dan saran. Mengenai yang bagian keduanya tinjauan pustaka. Jadi ini beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Yang pertama oleh Reswanul dan rekan-rekan menggunakan dua metode yaitu KNN dan SVM. Jadi setelah diteliti ternyata metode KNN memberikan hasil yang lebih bagus dibanding SVM. Namun itu menggunakan tweet yang berbahasa Inggris. Jadi disarankan untuk melakukan pengujian lebih lanjut menggunakan tweet bahasa lainnya ya. Selain bahasa Inggris. Kemudian yang kedua ini Sudiantoro dan Sudarso menggunakan naive bias dalam menganalisis sentimen Twitter dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau yang tadi bukan bahasa Indonesia, yang sekarang bahasa Indonesia. Dia menggunakan 300 data dan dari penelitian itu didapatkan bahwa algoritma naive bias ini mendapat akurasi yang lumayan tinggi ya, jadi 84%. Yang ketiga, penelitian dari Sudiantoro dan Sudarso 2018 mirip dengan yang Adianto ini, tapi dia menggunakan multinomial naive bias dan dengan melakukan k-fold cross validation dan juga tanpa k-fold cross validation. Tapi hasilnya kurang lebih mirip yaitu dengan akurasi di atas 70%. Kemudian penelitian yang ketiga oleh Pratama dan rekan-rekannya, dia menggunakan machine learning dan software R. Jadi dia mengeluhkan dengan software ini butuh spesifikasi hardware atau perangkat keras yang levelnya ya tinggi ya mumpuni ya supaya bisa lebih cepat prosesnya. Namun demikian hasilnya dapat diperoleh akurasi yang tinggi juga nih 87,52% kurang persen harusnya ya. Kemudian penelitian sebelumnya yang jauh hari ini 2001 ini lama sekali ini dia membandingkan SVM dengan naive bias. Kalau tadi kan banyak kan naive bias, nah sekarang dibandingkan dengan SVM. Ternyata hasil SVM-nya
memiliki performa yang lebih bagus dibandingkan naive Bayes. Jadi kesimpulannya dengan yang penelitian sebelumnya terdapat dua metode ya untuk melakukan sentiment analysis atau klasifikasi ya. Yang pertama menggunakan machine learning ya, dalam hal ini contohnya adalah dengan SVM. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan algoritma klasifikasi ya. Contohnya tadi dengan naive Bayes. Jadi penelitian ini akan lebih fokus menggunakan SVM ya sebagai bagian dari machine learning. Jadi pengertian yang kedua ini, bagian kedua, itu mengenai support vector machine sendiri, bahwa SVM ini bertujuan untuk menentukan hyperlink ya. Jadi suatu wilayah yang memisahkan atau garis yang memisahkan dua buah vektor ya, atau dua buah kumpulan objek atau dataset yang dipisahkan dengan hyperlink ini ya. Jadi diharapkan dia akan memisahkan sedemikian rupa supaya marginnya atau jarak antara dua subset ini semaksimal mungkin jauhnya. Jadi akan lebih tegas perbedaannya antara dua subset ini atau dua kelas ini atau dua kelompok ini. Di contoh ini ada H1, H2, dan H3. Nah, kebetulan yang jauh ininya itu yang H2 ini, yang mempunyai range atau margin yang jauh antara objek satu, antara kelompok dataset 1 dengan dataset 2 ini, yang H2 ini. Jadi dapat dikatakan H2 ini adalah yang hyperlink-nya. Sedangkan yang support vektornya itu adalah objek atau ya, yang terdekat ya, atau vektor yang terdekat dari hyperlink. Jadi contohnya adalah ini, dan ini adalah disebut sebagai support vector karena dia paling dekat dengan hyperplane. Sorry, ya hyperplane ya. Kemudian bagian ketiga ini saya jelaskan mengenai metode penelitian. Jadi yang pertama mengenai objek penelitian sendiri, ya, saya ambil data Twitter sebanyak 200 ya. Nantinya yang mengandung kalimat atau mengandung kata kunci COVID ya, COVID-nya C huruf besar atau COVID kecil semua atau COVID kapital semua hurufnya. Yang periodenya saya ambil 1 hari, jadi di 10 Januari 2021. Jadi untuk mendapatkan datanya, saya menggunakan API dan bahasa pemrograman Python dan didukung oleh library TWIPY ya. TWIPY ini merupakan khusus library untuk mempunyai pustaka untuk terkait dengan objek-objek Python. Contohnya adalah di sini saya men-streaming atau mendownload data dari TWIPY. Jadi saya jalankan Python-nya, kemudian saya simpan lainnya, teksnya saya simpan ke dalam Excel. Mengenai data pre-processing ini untuk mempersiapkan data sebelum nanti diolah, tujuannya agar data set ini menjadi lebih bersih. Ya, jadi di sini ada beberapa tahap. Yang pertama tokenizing, jadi memecah isi pesan atau teks menjadi kumpulan-kumpulan kata. Jadi dengan ada yang delimiter atau membersihkan dia dari selain huruf ya. Oh, yang filtering ini menghilangkan huruf-huruf karakter. Yang karakter spesial yang bukan menjadi unsur utama kata ya. Misalkan ada angkanya, ada karakter karet atau karakter apa tuh, titik koma segala macam, itu akan dihapus dengan filtering. Atau juga menghapus yang mention ya, yang depannya at ini, keong ini, kemudian juga tanggal akan dihapus. Kemudian yang kedua dengan transform case, jadi akan mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Tujuannya agar dapat mempunyai informasi yang sama untuk kata yang artinya sama tapi beda dengan penulisannya ya. Kemudian stopwatch ini untuk menghapus kata yang ya dapat diabaikan karena nggak begitu penting ya, dalam tanda kutip, bukan penyusun dari pokok dari tweet sendiri ya. Misalnya kata yang dan sebagainya itu bisa dihilangkan. Kemudian setelah itu diberikan label. Labelnya itu manual ya, saya masih manual memberikan label positif atau negatif. Contohnya di sini saya sudah contohkan. Ini data asli yang saya dulu dari Twitter ini. Kemudian saya pilih beberapa sampai saya dapat datanya ada 200 ini. Saya pisahkan tweet yang positif sentimennya dan
yang negatif. Jadi ini akhirnya saya dapat datanya, terus saya simpan. Selanjutnya adalah memproses datanya. Jadi dengan ini saya gunakan uh, tadi Excelnya sudah ya, saya masukkan ke Excel, kemudian kasih sentimennya yang positif negatif. Kemudian saya menggunakan rapid miner ya, jadi untuk memprosesnya ini. Jadi yang pertama saya gunakan kelas ini untuk membaca dari Excel. Kemudian saya set rule ya, jadi saya tunjukkan ke rapid miner-nya. Jadi setelah membaca dari Excel, ini datanya adalah udah saya siapkan ini. Oke, kalau mulai datanya bisa misalkan saya kasih breakpoint aja dulu. Saya run, datanya kurang lebih seperti ini. Jadi ini yang positif dan saya punya label. Jadi teman-teman untuk data understanding saya punya label positif ini ya. Kemudian sentimennya ini informasinya, kemudian ada teksnya. Statistik ya, jadi ada tipenya binomial ya, sentimen. Ada dua nilai ya, positif sama negatif, kemudian teks yang polinomial. Jadi ada 100 ya value-nya. Ini akan sama, masih belum diolah. Oke, kembali ke desainnya. Kemudian saya set role-nya. Ini tujuannya adalah untuk menentukan field mana yang jadiin atribut untuk kita analisa. Di sini kita namakan yang sentimen ya, atribut tadi, dan role-nya sebagai label. Kemudian saya transform dari nominal, yang tadi binomial, tadi kan ada data binomial tuh, yang sentimen itu dijadiin tipenya teks semua. Jadi tipenya ini akan jadi tipe teks semua. Kembali ke penjelasan tadi, jadi saya sudah jelaskan sampai di sini. Tambahannya adalah dengan stopwatch yang di Rapid Miner itu tidak mendukung bahasa Indonesia ya. Jadi saya gunakan data stopwatch yang sudah dikumpulkan dari project GitHub ini, punya Mas Dev ID. Dan dia masih menggunakan mengacu ke temuan dari Tala ya, dari penelitian tesis Tala sebelumnya. Ini yang pertama kali kalau nggak salah menghimpun ya stopwatch bahasa Indonesia. Kemudian saya gunakan cross validation ya untuk memproses SVM-nya. Jadi di prosesnya ini saya gunakan cross validation yang tadi ya saya tokenize, saya buangkan yang non letter semuanya dibuang. Kemudian transform case jadi lowercase semua, kemudian stopwatch. Ya tadi saya gunakan yang dari GitHub tadi yang saya download. Kemudian, yang cross validation adalah ini. Jadi saya menggunakan SVM-nya, saya gunakan parameter standarnya, termasuk menggunakan kernel tab yang dot. Ini sebenarnya banyak kernel tab. Tadi saya sempat nyoba salah satu, ternyata hasilnya sama. Jadi sementara saya gunakan yang dot. Kemudian baru sebelum dicek performanya di apply. Jadi modelnya akan disimpan dulu sini dari SVM ini. Outputnya akan menjadi sebuah model. Dan modelnya ini nanti akan diuji performanya dengan performan akurasi ya. Tadi saya nyoba dua, akurasi dan kappa. Tapi hasilnya kurang lebih sama, tapi nggak apa-apa dicoba aja. Jadi dengan menggunakan model ini akan dicek ada tingkat akurasinya berapa persen misalkan. Oke, kurang lebih itu untuk yang di rapid miner-nya. Lalu boleh saya coba jalankan. Ya, kurang lebih hasilnya ini. Oh, ini masih ada A ya. Ini kayaknya belum persin ya. Preprocessingnya mungkin nanti akan saya cari untuk cleansing manual untuk yang kata yang lebih kecil dari katakan 2 huruf misalnya akan saya remove harusnya nih. Tapi benar nggak panjang harusnya. Dan ini adalah contohnya.
Jadi yang acara ini dia mempunyai proporsi 0,251 terhadap nilai positif tweet dalam tweet itu. Kemudian performanya tadi, nah ini untuk performa akurasi yang tadi saya sampaikan juga hasilnya di bagian abstrak itu memang ada 75% akurasinya ya. Yang mana ini confusion matrix ini menyatakan bahwa dia akan cocok antara prediksi yang positif dengan kenyataan yang eh, positif juga. Jadi ada 78. Demikian juga untuk yang negatif, true negatif, dan prediction negatif sama nilainya 78%. Jadi akurasinya ada 78%. Dengan apa performan yang K apapun kurang lebih sama nih. 78, oh 0,56, sorry, 0,56. Untuk yang true positif dan true negatifnya adalah kurang lebih sama. Jadi kurang lebih ini penjelasan saya mengenai penelitian saya terkait tugas OAS ini. Ini udah saya sampaikan tadi, kurang lebih sama informasinya. Kemudian di hasil pembahasannya sudah saya sampaikan juga. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Jadi karena penelitian ini disimpulkan bahwa machine learning itu dengan metode SVM dapat digunakan untuk menganalisis sentimen di Twitter ya, khususnya di penelitian ini menggunakan kata kunci COVID. Dalam memprosesnya, selain dapat digunakan secara manual SVM atau buat program, Rapid Miner sudah menyediakan fitur-fiturnya, operator yang lengkap, termasuk untuk menggunakan SVM. Jadi saya menggunakan Rapid Miner. Sebenarnya saya tadi mau buat program Twitter, tapi kebetulan pas saya cek di Rapid Miner, membuat Python, kemudian di Rapid Miner udah ada, saya pindah ke Rapid Miner. Kemudian yang kedua, mengenai eh, penelitian ini menggunakan sumber data sebagai trainingnya yang relatif sedikit ya, jadi masing-masing 100, sehingga model untuk memperoleh model yang lebih akurat disarankan eh, untuk menambah datanya ya. Jadi ini sebagai saran nih. Yang kedua mengenai pelabelan. Jadi pelabelan tadi kan masih manual, saya update, saya jadi ada judgement dari saya. Oh ini sebagai positif, ini sebagai sentimen negatif itu di set manual labelnya. Mungkin dipertimbangkan juga untuk kedepannya disarankan untuk menggunakan metode lain ya selain manual, misalkan dengan pembobotan atau sentiment scoring. Saya jadi baru browsing sentiment scoring, cuman belum saya ekspor lagi. Jadi selanjutnya mungkin bisa dibandingkan hasilnya ya untuk mendapatkan model yang lebih akurat apakah dengan manual atau pembobotan atau sentiment scoring. Oke, barangkali sampai sini dulu informasi atau paparan dari penjelasan tugas UAS saya. Terima kasih.